ini biasanya kayak kemarin ya, kasus-kasus COVID kemarin, ini kan pasiennya banyak dengan pneumonia bilateral. Jadi paru-parunya kanan sama kiri ini penuh dengan infiltrat ya, dari COVID itu ya. Makanya pemeriksaan analisa gas darah ini menjadi yang utama karena memang gangguannya adalah di pernafasan. Kemudian pasien-pasien shock, kemudian pos pembedahan coronary artery bypass, ini biasanya pada sumbat jantung ya. Kemudian resusitasi cardiac arrest, ini pada pasien-pasien misalnya terjadi henti jantung. Nah, ini juga akan diperiksa analisa gas darah. Dokter akan melihat apakah sudah ada kelainan organ atau belum, adanya asidosis atau adanya alkalosis seperti itu, atau misalnya ada kelainan pada oksigen atau karbon dioksidanya. Nah, kemudian karena ini dilakukan pada daerah arteri ya, pasti ada kontraindikasinya. Nah, kontraindikasinya pada pemeriksaan analisa gas darah itu adalah yang pertama, kalau pasien itu denyut nadinya sudah tidak teraba, tidak diperbolehkan untuk diambil. Ya. Berarti kalau denyut nadinya tidak teraba itu berarti kan aliran darah yang melalui arteri itu sangat kecil. Bisa jadi pasien itu adalah kolaps ya. Jadi tidak diperkenankan untuk diambil. Kemudian tes Allen-nya negatif. Ya, tes Allen itu apa? Nanti di belakangnya diterangkan. Kemudian terdapat infeksi terbuka pada tempat tusukan. Misalnya ini ada luka bakar yang sudah infeksi seperti itu, maka di tempat tusukan kalau terjadi infeksi tidak diperkenankan untuk diambil. Kenapa? Karena potensial memasukkan kuman untuk ke dalam sirkulasi. Malah nanti menjadinya sepsis ya. Kemudian kontraindikasinya juga adalah gangguan koagulasi. Kalau memangnya sudah diketahui bahwa terjadi gangguan koagulasi, misalnya dengan pemeriksaan PT, APTT, didimer, ya, buprinogen dan sebagainya itu sudah sangat tinggi, ya, atau memanjang, misalnya seperti itu. Nah ini tidak diizinkan. Atau misalnya pada pasien-pasien dengan gangguan faktor 8 hemofilia misalnya seperti itu juga tidak diperkenankan. Kenapa? Karena sifat dari arteri itu kan mengalir deras ya, secara otomatis dia berdenyut. Beda dengan vena. Nah, pada saat terjadi gangguan koagulasi maka darah itu tidak bisa membeku. Ya, di tempat tusukan itu tidak bisa terjadi clotting untuk pembekuan darah. Jadi darah akan mengalir terus ya. Maka kontraindikasi pada pengambilan analisa gas darah adalah seperti di atas ya. Nah, keseimbangan asam basa itu gunanya untuk apa? Nah, untuk mempertahankan keseimbangan asam basa itu ada namanya sistem ya, untuk dia menjadi sistem seimbang ya. Diatur oleh yang pertama buffer, yang kedua sistem respirasi, yang ketiga adalah sistem renal. Jadi keseimbangan asam basa itu sangat tergantung oleh sistem buffer, kemudian paru-paru kita ya, sistem respirasi dan sistem renal kita. Itu tadi ya yang berpengaruh pada keseimbangan asam dan basa. Ini ada 4 buffer itu, penyangga yang disebut penyangga atau buffer. Yang pertama adalah adanya bikarbonat atau asam bikarbonat. Yang kedua fosfat, kemudian protein, kemudian hemoglobin dalam sel darah merah. Ini untuk terjadi keseimbangan asam basa. Kita lihat dari dapar kimia ya. pH darah itu ditentukan oleh sebuah perbandingan antara konsentrasi bikarbonat dan asam karbonat melalui persamaan Henderson-Hasselbalch. Kalau kita lihat ya, di sini pH itu tergantung pada log HCO3 dan H2CO3. Ya, perbandingan antara bikarbonat dan asam bikarbonat. Maka penyangga atau buffer ya tergantung pada dua ini, salah satunya ya, asam bikarbonat maupun bikarbonatnya.
di samping juga yang lain. Kemudian pada sistem respirasi, tadi kan keseimbangan asam basa ditentukan juga oleh sistem respirasi, di mana sistem respirasi itu akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida yang merupakan hasil dari metabolisme sel. Dan CO2 tadi dikeluarkan di paru-paru, ya, melalui paru-paru dengan sistem ventilasi. Nah, kita tahu bahwa paru-paru itu dia memasukkan udara bersih atau CO2 oksigen, O2 masuk, kemudian yang kotor atau yang sudah digunakan oleh sel, yaitu hasil dari metabolisme sel berupa CO2, itu dikeluarkan, dikembalikan ke udara luar melalui paru-paru. Nah, di dalam alveoli ya, ini terjadi keseimbangan antara PCO2 dan HCO3. Ini terjadi di dalam alveoli ya. Nah, dampaknya apa? Kalau terjadi peningkatan CO2, tekanan CO2, maka akan terjadi asidosis atau pH-nya menjadi menurun. Ya. Tapi kalau kadar CO2-nya itu atau tekanan CO2-nya di paru-paru itu menurun, maka akan terjadi yang namanya alkalosis atau pH-nya menjadi naik. Kemudian sistem yang ketiga, keseimbangan tadi diatur oleh ginjal ya, melalui pengeluaran ion klorida dalam bentuk NH4Cl. Jadi reabsorpsi ion HCO3 ya. Kemudian terjadi juga asidifikasi dari garam dapat dan sekresi amonia. Jadi di ruangan asa diatur oleh tiga. Yang pertama adalah vapor, kemudian sistem respirasi, yang ketiga adalah oleh ginjal. Nah, sistem respirasi tadi berupa dengan pengeluaran CO2, tetapi kalau ginjal reabsorpsi CO3. Kemudian untuk memeriksa analisa gas darah itu sama ya, di laboratorium tergantung pada faktor praanalitik, analitik, dan pasca analitik. Lihat dari persiapan samplingnya, karena ini digunakan adalah darah arteri. Yang pertama sama sarung tangan ya, karena yang akan disentuh adalah cairan yang berhubungan dengan tubuh manusia, maka wajib menggunakan sarung tangan ya. Kemudian kit siring BPA-nya yang mengandung heparin ini sudah ada di pabrikan, jadi spet khusus yang sudah berisi dengan heparin litium. Ya, sudah ada karetnya, sudah ada penutupnya ya, sudah satu kit ya, spet untuk analisa gas darah, spet heparin. Kemudian swab alkohol, kemudian kasa, plaster, label ya, pastinya ini untuk identifikasi pasien. Kemudian ice bag untuk transport ke laboratorium. Nah, yang kita harus tahu bahwa kita harus tahu ciri-cirinya dari darah arteri itu apa, karena jangan sampai salah mengambil. Nah, ciri-ciri darah arteri itu yang pertama adalah dia kalau kita tekan akan teraba denyutan. Nah, kemudian lokasi tusukannya itu lebih dalam dibandingkan dengan vena. Jadi biasanya kalau vena itu kan kelihatan hijau gitu ya, tetapi kalau arteri ini biasanya tidak terlihat. Malah tidak terlihat karena dia posisinya ada di sebelah dalam. Kemudian kalau kita mengambil darahnya cenderung berwarna lebih terang. Dan ini yang menjadi khasnya bahwa pada saat kita mengambil darah arteri, darah itu mengalir saja. Jadi tidak usah diambil dengan tarikan yang kuat pun dia akan mengisi spet dengan sendirinya. Nah, ini lokasi pengambilannya yang pertama adalah arteri radialis. Nah, arteri radialis ini yang direkomendasikan untuk diambil. Biasanya ya di sejajar dengan ibu jari. Ini arteri radialis, sebelah lateralnya adalah arteri ulnaris. Ya. Nah, biasa yang diambil adalah di arteri radialis. Kemudian bisa juga di arteri brachialis. Brachialis itu di ketiak ya. Kemudian arteri femoralis di kaki paha. Kemudian kalau pada bayi di kulit kepala atau tali pusat, yang biasa dipakai adalah di tali pusat.
Kemudian pada orang dewasa bisa di arteri dorsalis badis atau ini ada di punggung kaki, tapi biasanya jarang mengambil di sini. Nah, ini yang menjadi catatan, jangan menggunakan arteri femoralis ya yang ada di paha. Kenapa? Meskipun arteri femoralis ini cukup besar, biasanya kalau ngambilnya mungkin lebih mudah, tetapi hal-hal yang diperhatikan bahwa di arteri femoralis itu tidak mempunyai namanya sistem kolateral. Sistem kolateral itu adalah di mana apa ya namanya jalan alternatif atau arteri alternatif. Kalau misalnya kita mau berpergian, misalnya ya, nah dia hanya memiliki satu jalan saja. Misalnya itu jalan arteri, tidak ada jalan tikus dan sebagainya. Itulah kolateral ya. Nah ini di arteri femoralis ini hanya satu. Nah kita lihat di sini dia tidak ada yang kembali lagi ke sana. Kalau ini sudah terhambat, tersumbat dan terhambat, maka sampai dengan dari paha sampai tungkai bawah, ini sudah tidak ada suplai darah lagi. Ya. Ini makanya meskipun arterinya cukup besar, tetapi tidak direkomendasikan kecuali nanti sudah tidak ada jalan lagi ya, baru direkomendasikan. Maka yang biasanya diambil adalah arteri radialis karena di sini ada sistem kolateral dengan arteri ulnaris. Jadi kalau kita lihat ini arteri radialisnya turun ya, terus dia akan terus gitu ya, akan jalannya melingkar kemudian menjadi arteri ulnaris ya. Jadi dia ada sistem pertemuannya antara radialis dan ulnaris. Sehingga kalau misalnya di sini tersumbat, maka masih ada pasokan darah dari arteri ulnaris. Maka apa namanya sirkulasi di telapak tangan ini tidak terganggu. Nah, untuk arteri aksilaris ini juga sebaiknya tidak digunakan ya, disingkirkan lah, kecuali sangat terpaksanya. Karena apa? Kalau misalnya terjadi emboli, maka dia bisa embolinya itu menuju otak. Karena kita tahu dari jantung ya, dari jantung, arteri dari jantung akan melalui ini juga apa namanya arteri aksilaris, kemudian baru menuju ke kepala. Jadi ada risiko emboli ke otak kalau misalnya menggunakan arteri aksilaris. Ini yang tadi dikatakan bahwa Allen test, ya. Allen test ini digunakan untuk mengetahui integritas aliran darah kolateral antara arteri radialis dan arteri ulnaris. Nah, kita akan bisa melihat apakah sistem kolateralnya di kedua arteri tadi itu masih bagus atau tidak. Ini menggunakan Allen test. Cepat, mudah ya untuk tesnya. Kemudian wajib dilakukan sebelum fungsi dari arteri radialis ya. Fungsi dari arteri radialis ini akan berpotensi terbentuknya trombus sehingga bisa menyumbat. Nah, kita harus memastikan dulu bahwa aliran di vena atau arteri ulnaris tadi itu tidak tersumbat atau lancar. Sehingga pada saat terjadi trombus, maka masih ada sirkulasi darah di arteri yang lain. Nah, ini cara melakukan Allen test-nya cukup mudah. Bisa dipraktekkan, langsung dipraktekkan juga bisa ya yang di rumah ya. Ini tangan pasien. Nah, kemudian ini tangan petugas. Nah, tangan petugas, tekan. Ini cari dulu di arteri radialisnya. Ya, dicari dulu. Dan di arteri ulnarisnya juga dicari dulu, ditekan. Ya, sampai teraba denyutan. Kemudian di ulnaris juga sama, sampai teraba denyutan. Kemudian tekan keduanya. Ya, keduanya ditekan. Nih. Kemudian si pasien kan dia mengepalkan tangannya. Nah, kemudian diminta buka tutup sampai telapak tangannya pucat ya, karena ini kan ditekan dua-duanya. Kemudian setelah itu lepaskan salah satu.
Misalnya arteri radialisnya dulu dilepaskan, ya, kemudian lihat apakah ada sirkulasi darah yang ke tangan pasien. Tangan akan berwarna merah harus kembali dalam 5-10 detik. Nah, kalau misalnya seperti itu, kembali dalam 5-10 detik, berarti arterinya ada kuat, sirkulasinya bagus. Kemudian diulang lagi, ya, diulang lagi seperti tadi. Sekarang yang dilepaskan adalah yang di arteri pulmonaris, dilepaskan. Kemudian lihat, ya, lihat lagi. Nah, yang terjadi kalau misalnya ternyata pada saat yang di ulnaris ini dilepaskan, kemudian tangan tidak berwarna merah dalam 5-10 detik, berarti kesimpulannya bahwa sirkulasi darah di arteri ulnaris ini tidak bagus. Ya. Berarti dikatakan alentesnya adalah negatif. Maka tidak diperbolehkan untuk diambil sampling dari arteri, karena pada saat nanti kita ambil di sini kemudian ini sumbat, ini sudah tidak ada aliran darah untuk ke telapak tangan, ya. Nah, ini prosedur pemeriksaannya. Pertama, cuci tangan dulu ya, seperti biasa, cuci tangan, kemudian sarung tangan dipakai, kemudian posisikan pasiennya, ya. Pasiennya seperti tadi, posisinya adalah supinasi. Supinasi itu berarti telapak tangannya menghadap ke atas. Alentest dilakukan dulu, pastikan bahwa alentesnya baik. Kemudian palpasi arteri radialisnya menggunakan telunjuk dan jari tengah. Ya. Setelah ketemu, baru bersihkan dengan kapas alkohol. Ya, kita lihat, posisikan pasiennya dengan tangannya adalah seperti ini ya. Kemudian kalau sudah ketemu tadi, bersihkan. Nah, kemudian ditusuk ya dengan sudut 45 derajat supaya mudah. Ya, meskipun juga bisa tegak lurus. Tapi kalau tegak lurus itu nanti risikonya adalah pada saat tembus ke bawah. Maka dengan sudut 45 derajat itu juga akan lebih mudah. Ya. Kemudian setelah itu begitu, ini kan darahnya mengalir sendiri ya ke sepetnya. Setelah itu baru dicabut ya, ditekan beberapa saat, karena ini harus ditekan beberapa saat. Karena apa? Karena sifatnya dari arteri itu tadi memancar. Ya. Setelah ditekan beberapa saat, kemudian baru diplester dan sebagainya. Jangan lupa buang jarumnya. Ya. Kemudian segera ditutup. Baru kemudian dilakukan identitas. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa pada saat pengambilan ini tidak diperkenankan waktunya itu terlalu lama. Begitu waktunya terlalu lama, maka oksigen yang masuk menjadi banyak. Ya. Atau misalnya setelah mengambil tidak ditutup. Ini juga akan mempengaruhi hasil. Nah, nanti kadar oksigennya menjadi sangat tinggi dan CO2-nya juga akan berpengaruh. Ya. Jadi begitu diambil segera mungkin harus ditutup. Ya. Tutup, harus rapat tanpa ada oksigen masuk, kemudian diberi identitas, kemudian masukkan ke ice bag, kirim ke laboratorium untuk segera diperiksa. Pemeriksaan dari pengambilan ya seperti ini sampai dengan pemeriksaan waktunya kira-kira 15 menit. Jadi harus diperhitungkan jarak antara pasien ya tuangan dengan labnya. Perlu diperhatikan berapa jaraknya, kira-kira bisa nggak ditempuh dalam waktu 15 menit. Nah, ini tadi ya keterangannya, kira-kira darah yang diambil 1 mili, 1 cc saja. Kalau yang menggunakan spet yang sudah dari pabrikan itu sudah otomatis ya. Kemudian lakukan observasi tanda-tanda perdarahan ada atau tidak. Jadi jangan langsung ditinggal pasiennya. Lihat dulu apakah ada tanda-tanda perdarahan. Nah, kemudian tadi
Setelah diambil maka harus segera diperiksa. Ya. Nah, antikoagulannya jangan salah. Untuk arteri ini yang dipakai adalah heparin. Dia tidak bisa menggunakan antikoagulan yang lain. Ya. Untuk nilai rujukannya, ya biasanya adalah arteri ya, meskipun dokter kadang sekarang minta vena juga, tetapi yang biasa kita pakai adalah arteri. Kita lihat pH-nya 7,35 sampai 7,45 ya. Kemudian PO2-nya 80 sampai 100 mm/Hg. Nah, ini kalau teman-teman lihat kalau pada saat oksigen tidak segera dimakan, O2 ini akan ya, tidak sesuai dengan normalnya. Kemudian saturasi oksigennya normalnya adalah lebih dari 95%, PCO2-nya adalah 35 sampai 45, HCO3-nya 22 sampai 26 dan base excess-nya adalah plus minus 2. Nah, ini untuk interpretasinya ya. Kalau kita lihat pH turun berarti asam ya. Terjadi asidosis. Nah, kalau misalnya HCO3-nya itu turun, kita tahu bahwa HCO3 tadi adalah dipengaruhi oleh ginjal ya, diabsorpsi oleh ginjal. Kalau HCO3-nya turun, maka terjadi asidosis metabolik. Kemudian kalau kita lihat bahwa pH-nya naik, berarti terjadi alkalosis. Alkalosis kalau HCO3-nya itu naik, berarti alkalosis jenis yang metabolik. Ya. Kemudian kalau misalnya pH-nya turun, terjadi asidosis, kita lihat dari PCO2-nya. PCO2-nya meningkat, bahwa terjadi asidosis respiratori. Kalau pH-nya itu naik, terjadi alkalosis. Ya. Kalau sudah terjadi alkalosis, lihat PCO2-nya turun, berarti terjadi alkalosis respiratori. Nah, ini kondisi primer. Kalau dia dengan kompensasi, bahwa tubuh itu melakukan kompensasi, maka akan terjadi ya PCO2-nya kompensasi menjadi turun. Ya, ini adalah keadaan kompensasinya. Nah, ini kalau kita lihat interpretasinya bahwa pH-nya tadi normal adalah 7,35 sampai 7,45. Kita lihat, kalau dia kurang dari 7,35 berarti apa? Asidosis. Asidosis lihat PCO2-nya. Kalau PCO2-nya tadi naik berarti respiratorik. Kalau PCO2-nya turun berarti metabolik. Kemudian kalau pH-nya naik berarti alkalosis. Lihat HCO3-nya. HCO3-nya naik metabolik, HCO3-nya turun respiratorik ya. Nah, ini bedside testing atau POCT. Jadi analisa gas darah itu bisa menggunakan alat yang besar, bisa menggunakan alat yang mobile seperti ini ya. Bedside testing. Jadi kalau kita lihat kondisi antaranya ruangan dengan laboratoriumnya itu jauh, ya kita gunakan yang POCT ini ya, yang bisa dilakukan di samping pasiennya. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama tadi bisa dilakukan di samping pasien, ya. Jadi lebih cepat. Kemudian volume darahnya itu sedikit, bisa dilakukan pada pemeriksaan yang berulang kali. Nah, karena dia dekat dengan pasiennya, begitu ambil bisa diperiksa, berarti turnaround time-nya juga akan memendek. Hasilnya cepat dan akurat ya, karena tidak ada penundaan lagi, sehingga dokter akan mendapatkan hasil dengan segera, sehingga dia bisa melakukan terapi atau intervensi. Nah, ini kasus-kasus keseimbangan asam basa, kita lihat ada kasus alkalosis respiratori biasanya akibat dari pengeluaran CO2 yang berlebihan atau yang biasa disebut dengan hiperventilasi. Ya, biasanya kalau kita ngomong secara awam adalah ngos-ngosan, ya, ngos-ngosan. Jadi biasanya pada kondisi demam. Kalau demam itu kan nafasnya cepat ya, nafasnya cepat gitu ya. Kemudian kalau kita emosi ya, juga ya seperti itu. Kemudian pemakaian ventilator yang tidak kuat, nah ini juga akan menyebabkan alkalosis respiratori. Karena apa? Pasiennya cenderung sesak ya, sehingga
nafasnya menjadi cepat. Kalau asidosis respiratori biasanya adanya penumpukan CO2 di dalam darah. Ini biasanya pasien-pasien dengan emfisema, asma maupun pneumonia. Ya, kayak kemarin pasien-pasien COVID gitu ya. Ini biasanya terjadi asidosis respiratorik. Kemudian pada kasus alkalosis metabolik biasanya terjadi kelebihan bikarbonat pada pasien-pasien yang muntah berlebihan. Ya, biasanya nih ibu-ibu yang baru hamil muda ini juga bisa terjadi alkalosis metabolik. Kemudian terjadi kelebihan pemberian natrium bikarbonat. Ya. Pada kasus asidosis metabolik ini biasanya terjadi kekurangan HCO3. Biasanya pada pasien-pasien dengan DM, ya, diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Kemudian ini kasus-kasus pada gagal ginjal, penimbunan laktat yang berlebihan juga akan menimbulkan kondisi tubuh menjadi asam. Ya. Oke, mungkin dari saya itu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Belum.